Shalom Alahim, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini, hari yang berbahagia. Walaupun bertemu secara online saja, kira komunikasi salah. Karena saudara hanya melihat kami di streaming ini, tetapi kami tidak melihat saudara-saudari dengan mata kasar. Walau bagaimanapun kami melihat saudara dengan mata rohani. Semoga dengan kesempatan ini kita dapat bersama-sama untuk memajukan diri, memantapkan diri melalui pendengaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan turut berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan kita, khususnya untuk perkembangan iman, pertumbuhan iman kita, supaya pada masa-masa akan datang setelah endemik ataupun pandemik ini berakhir, maka kita dapat ada kesempatan untuk bertemu di tempat ini secara live ataupun secara fisikal, supaya keutuhan persekutuan yang ada yang dulu itu hampir setahun dua kita terganggu, itu ada lagi, semarak lagi, bertumbuh lagi untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada minggu ini juga, pada beberapa hari yang lepas, kita bersyukur karena ada beberapa pemuda-pemudi remaja yang telah menyertai konferensi pemuda-pemudi SIB Sabah untuk tahun 2021 ini secara dalam talian. Jadi kita berterima kasih, syabas kepada semua pemuda-pemudi yang terlibat. Semoga Anda diberkati dengan firman Tuhan yang Anda telah dengar sepanjang beberapa sesi konferensi tersebut. Kita berharap nanti untuk masa-masa akan datang, pemuda-pemudi punya kesempatan untuk bertemu, bersekutu secara bersemuka. Mari kita berdoa untuk memulakan ibadah pada hari ini. Saya pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini karena pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kami dapat bertemu untuk ibadah secara maya ini sekali lagi. Kami berterima kasih pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam makan minum pakai kami sepanjang hari-hari yang lepas. Sampai hari ini kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan perlindungan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami sendiri yang di mana saja mereka berada, di tempat yang jauh, sama ada mereka karena pandemik ini bertugas ataupun karena mencari keperluan-keperluan sementara menikmati hidup di dunia ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Bahkan melalui ibadah ini, melalui firman Tuhan ini, kita dibentuk lebih mantap lagi dalam persekutuan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, supaya di dalam susur, atur acara, ataupun dalam pengelolaan, kawal selia, streaming ini, kami doakan semua pribadi yang terlibat. Mereka yang bertungkus lumus menyediakan peralatan ataupun upload video-video streaming ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor, supaya di dalam Yesus Kristus bertumbuh dan seterusnya menghasilkan buah setiap iman yang mendengar. Terpujilah Bapa di surga, kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya angkatlah suaramu.
Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai satu ucapan syukur kita atas perlindungan dan pimpinan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapa di surga yang kami sembah, kenal sekali lagi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan ini, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan untuk kami nikmati sepanjang hari. Kami mau menyampaikan atau mempersembahkan persembahan dalam bentuk keuangan ini, supaya di dalam Tuhan diguna pakai segala keuangan ini untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang bekerja di dalam semua bidang, yang berniaga, yang bekerja di bidang swasta, kerajaan dan sebagainya. Tuhanlah yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khusus untuk mereka yang kekurangan, supaya di dalam Yesus Kristus mereka diberikan kesempatan untuk menikmati kecukupan, supaya di dalam segala hal yang mereka nikmati ini, kemuliaan Tuhan ternyata di dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan, kami memberikan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur sebab Tuhan baik.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, karena Engkau memberi kami lagi kesempatan untuk dapat bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui persekutuan online. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu hari ini itu berbicara di dalam hati kami, dan kami dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan selama hidup ini. Tuhan, jauhkan kami daripada segala pekerjaan kuasa kegelapan, baik dari pekerjaan setan maupun rancangan manusia yang jahat. Ketika kami mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, hati kami dapat fokus dan kami dapat belajar sesuatu yang bernilai dan berguna untuk hidup kami pada masa yang akan datang. Tuhan Yesus, lindungi kami dan pimpin kami selama pendengaran kami firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan firman Tuhan, dan biarlah semua jemaat yang mendengar mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami merasakan kasih, kuasa, dan penyertaan Tuhan selama mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa. Apapun, sabar, PKP akan berlalu. Pasti Kristus pemenang. Ya, PKP pasti keipot. Oleh karena penyertaan, kuasa, dan pimpinan Tuhan Yesus dalam hidup kita, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-27. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata,
Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ini hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu.
Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, "Abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pergunungan Efraim, dari antara rombongan para nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaiannya, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju. Wah, saudara, hari ini pembacaan kita yang begitu panjang sekali berbicara tentang Naaman yang disembuhkan melalui kuasa Tuhan setelah Nabi Elisa menyuruh dia untuk pergi mandi di sungai Yordan. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang mudah untuk kita ingat dimanapun kita berada selalu. Dan memang saya senang membawa tema-tema yang mudah untuk kita semua, karena serumit apapun tema itu hanya merumitkan pemikiran kita untuk mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara, apa pengajaran-pengajaran penting yang dapat kita pelajari daripada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 ini? Saudara, pernahkah kita meminta sesuatu daripada Tuhan, tetapi setelah kita berdoa, kita dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang disebaliknya,
lain daripada permohonan doa kita kepada Tuhan. Lalu kita merasa tidak puas hati dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan itu tidak adil dengan kita. Dan kita merasakan kita perlu melakukan sesuatu tanpa pedulikan cara Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Saudara, apakah pengajaran-pengajaran penting yang dapat kita perolehi daripada pembacaan kita pada hari ini? Saudara, saya bagi satu pertanyaan untuk kita jawab di dalam hati kita. Di antara beberapa orang ini, yang mana satukah doanya dijawab oleh Tuhan? Orang kenamaan, raja, petani, atau orang miskin? Yang mana satu doanya dijawab oleh Tuhan? Orang kenamaan, raja, petani, orang miskin? Yang mana satu doanya dijawab Tuhan? Yang mana satu? Adakah kita tahu? Doa yang dijawab Tuhan bukanlah dengan orang kenamaan, bukanlah dengan raja, bukanlah dengan petani, bukanlah dengan orang miskin. Jadi siapa? Doa yang dijawab Tuhan adalah dari doa orang yang rendah hati. Yang pertama, saudara, Tuhan peduli dengan orang yang rendah hati. Semua kita ditolong Tuhan, tetapi bukan semua orang siap untuk menuruti cara Tuhan menolong. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai ke 12, kita dapat melihat di sana bahwa Naaman berpaling dan ia pergi dengan panas hati karena ia tidak berpuas hati dengan cara Elisa untuk memberikan dia kesembuhan. Ia berkata di ayat yang ke-11 seperti ini, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kalau Naaman tidak menurut kata-kata Elisa, ia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Saudara, sungai Yordan itu, menurut apa yang saya ketahui, sungai itu tidak jernih, tidak sebersih sungai yang ada di Parpar, Damsyik, dan Abana. Sungai di Yordan itu tidak pernah bersih dan selalu kelihatan keruh. Saudara,
Kalau Naaman tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia tidak menuruti kata-kata Elisa untuk turun mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sungai Yordan itu adalah sungai biasa yang tidak membuat apa-apa mujizat ataupun keajaiban, tetapi Naaman sanggup turun ke sungai Yordan, dan apabila ia keluar daripada sungai Yordan setelah ia selesai membenamkan dirinya ke dalam sungai itu sebanyak 7 kali, ia mendapati penyakitnya telah sembuh dan kulitnya seperti seorang anak. Saudara, andai kata Naaman tidak menuruti perintah ataupun pesan Elisa kepadanya, apakah yang terjadi dengan Naaman? Sudah tentulah penyakit kusta tetap ada pada dirinya. Saudara, marilah kita mencontohi sikap baik Naaman. Walaupun ia seorang panglima tentara yang gagah perkasa, ia dapat melakukan apa sahaja sesuka hati dengan orang-orang yang dapat ia kuasai, tetapi ia tidak bertindak demikian. Saudara, di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa apapun status ataupun kedudukan kita di dunia ini, kita semua perlukan pimpinan daripada Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan untuk setiap masalah di dalam kehidupan kita. Sama seperti Naaman, ia memiliki sikap baik, sikap rendah hati, walaupun ia seorang panglima tentara yang gagah di dalam kerajaannya. Hal ini menunjukkan bahwa apapun kedudukan kita di dalam dunia ini, baik kita seperti panglima tentara, baik kita memiliki kedudukan yang tinggi seperti Naaman, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang disanjung oleh raja sekalipun, kita tetap memerlukan pimpinan Tuhan untuk menyelesaikan apapun masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita dapat melihat bukan saja daripada contoh di dunia di sekeliling kita pada masa ini, bahkan Alkitab sudah menyatakannya lebih dahulu dan jelas di dalam pembacaan kita pada hari ini. Di dalam ayat ke-27 berkata seperti ini, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jika Gehazi tidak mengejar keuntungan dengan cara yang jahat, pasti ia tidak mendapat penyakit. Saudara, tahukah kita
berkat yang kita cari dengan cara yang jujur dan adil, meskipun itu dengan jerih payah, itu akan kekal selama-lamanya untuk kita. Pertolongan Tuhan bagi orang yang rendah hati dan jujur serta adil di dalam semua pekerjaannya pasti mendapat berkat, dan berkat itu untuk cucunya juga pada masa yang akan datang. Di ayat ke-27 ini jelas saudara mengatakan, penyakit kusta yang dahulunya ada pada Naaman itu melekat kepada Gehazi dan kepada cucunya selama-lamanya. Itu bermaksud kutukan daripada perbuatan jahat ataupun dusta yang dilakukan oleh Gehazi. Anak cucunya juga merasakan pada masa yang akan datang. Saudara, kalau kita tanam biji durian, pasti yang akan tumbuh adalah durian. Kalau kita tanam biji durian dan yang tumbuh adalah mangga, itu salah tanam. Demikian juga dengan kehidupan kita ini, saudara. Kalau kita bertindak seperti Gehazi, hamba Elisa yang mengejar Naaman, pasti hal-hal yang jahat dan mengerikan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kita semua tidak bertindak seperti Gehazi yang mengejar Naaman dan sanggup bersumpah palsu di atas nama Tuhan demi sebuah perbuatan jahat. Saudara, saya yakin kita bukanlah orang seperti Gehazi yang bertindak dengan cara yang salah demi sebuah keuntungan ataupun kepentingan sendiri. Saudara, ingatlah, apapun yang kita lakukan dengan cara yang tidak benar, itu akan menyebabkan akibat yang buruk bagi diri kita sendiri dan bagi anak-anak kita pada masa yang akan datang. Di dalam ayat ke-27 kita dapat membaca bahwa penyakit yang melekat kepada Gehazi itu tertimpa juga kepada cucunya selama-lamanya. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kadangkala cara Tuhan menolong kita tidak masuk akal. Kita merasa geram dan kadangkala tidak puas hati. Tetapi apabila kita belajar menurutinya dengan penuh rendah hati, maka hasilnya membuat kita sukacita. Kadangkala kita berpikir hanya orang-orang yang hebat dan terkenal bagi dunia inilah yang dapat menyelesaikan banyak masalah yang rumit. Tetapi nyata Alkitab menjelaskan kepada kita hari ini bahwa Naaman, seorang panglima tentara pun tidak dapat menyembuhkan penyakitnya dengan kehebatan dan kedudukan yang ada padanya. Kadangkala kita berpikir
bahwa cara yang bijaksana untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah adalah dengan berkata dusta, tetapi dusta tidak akan pernah berbohong, karena suatu masa yang tepat ia akan berbicara kita telah berdusta dan melakukan kejahatan. Saudara, Elisa tahu Gehazi berbohong dan Gehazi mendapat akibat dari perbuatannya. Sebuah tantangan bagi kita pada masa ini, saudara. Apakah kita selalu puas hati dengan cara Tuhan menolong di dalam kehidupan kita? Saudara, apa reaksi kita pada waktu kita merasa geram dengan cara Tuhan yang sangat sakit di dalam kehidupan kita untuk membentuk dan memberi jawaban yang terbaik untuk masalah kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat terus-menerus hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kerendahan hati, dan sanggup meninggalkan apapun keunggulan kami ataupun nama baik ataupun kehebatan yang kami akui dari dunia, demi sebuah pertolongan dan harapan yang pasti yang berasal daripada Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bersikap seperti Naaman yang rendah hati, dan kami melakukan semua pekerjaan dan seluruh hidup kami jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Tuhan, jauhkanlah kami daripada bersikap seperti Gehazi yang dusta, mencari keuntungan yang tidak benar daripada kesempatan yang ia perolehi. Tuhan, lindungi kami supaya kami selalu bersikap benar dan jujur di dalam semua keadaan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami tidak dihukum oleh Tuhan seperti Gehazi. Ya Tuhan, ini doa kami. Berkati semua yang mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini secara online, dimanapun kami berada, dimanapun rekan-rekan kami berada mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Mereka diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Mereka dilindungi dan mereka diberikan Tuhan kekuatan untuk melalui semua masalah dan bebanan yang berat pada masa ini. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur sekali lagi atas firman Tuhan yang telah kita dengar tadi melalui hambanya Tuhan, yaitu Pastor Nixon, atas penyampaian firman Tuhan. Kita bersyukur supaya firman Tuhan ini dapat bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan ini dapat membangun, menguatkan, bahkan mematangkan kehidupan rohani kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya dengan firman Tuhan ini kita berkerinduan untuk bersaksi, yaitu dalam persekutuan, pertemuan, perkumpulan orang-orang percaya, bahkan di sekitar kita, melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa syafaat untuk anak-anak kita, khususnya mereka yang pemuda-pemudi, remaja, dan kita berdoa supaya mereka diberikan pengertian khusus
oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, ataupun firman Tuhan tadi. Kita juga berdoa khusus untuk anak-anak sekolah minggu, karena seperti yang kita maklum bahwa mereka sudah hampir 2 tahun tidak dapat beribadah dengan teratur di gereja dan tidak dapat diajar dengan firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu. Kita berdoa supaya keadaan ini tidak mempengaruhi komitmen mereka ataupun kerinduan mereka untuk mendengar firman Tuhan. Karena kita paham pandemik ini menjadikan kita seperti orang yang malas karena kita tidak kemana-mana. Ataupun kita tidak ke gereja untuk beribadah dan anak-anak tidak ke gereja untuk beribadah. Nah, ini tentu sekali menjejaskan ataupun mempengaruhi ataupun memberi kesan sedikit sebanyak kepada perkembangan kerohanian anak-anak sekolah minggu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini, untuk perhatian saudara-saudari. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk segala sesuatu. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi atas pimpinan Tuhan dari mulai sampai akhirnya ibadah ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami telah dengar melalui hamba-Mu Pastor Nixon. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami masing-masing dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini dapat membangun, menguatkan, mematangkan kehidupan rohani dan iman kami kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa khusus untuk anak-anak kami, pemuda-pemudi dan remaja yang ada di sidang ini, ataupun mereka mungkin berada di tempat yang jauh, yang masih belajar, yang sedang menunggu pekerjaan ataupun mencari pekerjaan. Kami doakan yang sedang bekerja, yang sedang mencari pasangan hidup, kami doakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap langkah hidup mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lama, hampir 2 tahun tidak dapat beribadah dengan teratur di gereja ini. Kami doakan mereka supaya mereka punya kerinduan terus-menerus untuk belajar, untuk mendengar firman Tuhan. Kami doakan ibu bapa supaya mereka terus-menerus dapat bersabar, mendidik, mengatur anak-anak mereka di rumah. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang tidak dapat mengajar, supaya mereka tidak kehilangan momentum ataupun semangat untuk mengajar firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah sampai ke penghujung ibadah ini. Sekali lagi kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu untuk masa akan datang pada minggu depan ini. Kami bekerja sekali lagi untuk kehidupan kami sementara di dunia ini. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha tani dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, marilah kita terima berkat, perlindungan, anugerah kasih setia daripada Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nanti apabila Tuhan kembali ke tempat ini, apabila Tuhan memanggil kita bersama-sama untuk ke tempat yang kekal, kita ada turut bersama-sama dengan Allah Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti